Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zaner Aswandi. Saya adalah Widaiswara Ahli Madya pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat. Pelatihan kepemimpinan administrator yang selanjutnya disingkat PKA adalah pelatihan struktural kepemimpinan administrator sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah mengenai manajemen pegawai negeri sipil. Dasar pelaksanaan PKA ini adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Berdasarkan peraturan LAN tersebut, PKA dilaksanakan dalam 4 agenda, yaitu Agenda Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, Agenda Kepemimpinan Kinerja, Agenda Manajemen Kinerja, dan agenda aktualisasi kepemimpinan. Manajemen kinerja merupakan salah satu mata pelatihan dalam agenda ketiga kepemimpinan kinerja bersama-sama dengan mata pelatihan akuntabilitas kinerja, mata pelatihan hubungan kelembagaan, mata pelatihan organisasi digital, mata pelatihan standar kinerja pelayanan, mata pelatihan manajemen penganggaran, dan mata pelatihan manajemen resiko. Mata pelatihan manajemen kinerja diberikan untuk membekali peserta dengan kemampuan menerapkan konsep dan praktik manajemen kinerja dalam rangka peningkatan manajemen kinerja di unit organisasinya melalui konsep dasar manajemen kinerja dan teknik-teknik kinerja. Hasil belajar yang diharapkan adalah peserta mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja tinggi. Adapun indikator hasil belajar adalah bahwa peserta dapat menjelaskan substansi ceramah manajemen kinerja atau best practice yang relevan diterapkan di instansi pemerintah oleh penceramah. Kemudian menjelaskan kebijakan manajemen kinerja, menjelaskan konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, mengadopsi best practice manajemen kinerja, dan menyusun rencana kinerja organisasi. Untuk itu, materi pokok yang diberikan dalam mata pelatihan ini terdiri dari A. Manajemen kinerja atau best practice yang relevan diterapkan di instansi pemerintah, B. Kebijakan manajemen kinerja, C. Konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, D. Best practice manajemen kinerja, dan E. Menyusun rencana kinerja organisasi. Pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja dilaksanakan kurang lebih 2 hari dalam 15 jam pelajaran. Pada hari pertama diawali dengan sesi ceramah oleh penceramah yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi selama 3 jam pelajaran. Pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja ini disisipi dengan pembekalan studi lapangan kinerja organisasi selama 3 jam pelajaran pada hari pertama. Pada hari kedua, pembelajaran dilanjutkan selama 9 jam pelajaran. Pada pembelajaran di hari pertama, setelah perkenalan, Widaiswara melakukan apersepsi dengan harapan peserta mendapatkan gambaran mengenai materi yang akan dibahas. Setelah itu, Widaiswara mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh penceramah. Dari hasil curah pendapat ini akan dihubungkan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya, masuk ke materi pokok pertama yaitu kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan. Mengingat ketiga istilah tersebut adalah istilah yang sering kita dengar, maka Widaiswara akan meminta para peserta menuliskan apa yang mereka ketahui tentang ketiga istilah tersebut pada kertas metaplan. Setelah para peserta menempelkan kertas metaplan, Widaiswara mengulas singkat pendapat peserta
dan menampilkan beberapa pengertian menurut referensi. Khusus untuk definisi kinerja, Widya Iswara dapat menjelaskan dengan menggunakan film atau animasi pendek yang diikuti dengan tabel 4 makna kinerja. Untuk membahas tentang konsep manajemen kinerja dan kepemimpinan manajemen kinerja, Widya Iswara memfasilitasi peserta untuk melakukan diskusi dengan metode fishbowl. Pada hari kedua, pembelajaran dilaksanakan selama 9 jam pelajaran dengan membahas materi pokok kedua, kebijakan manajemen kinerja, materi pokok ketiga, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, serta materi pokok keempat, praktik baik manajemen kinerja. Dengan demikian, terdapat 3 sesi pembelajaran. Pada awal pembelajaran, Widya Iswara memandu peserta mereview sejenak materi yang disampaikan sebelumnya. Kemudian, penyampaian mengenai sejarah gerakan kinerja dilakukan dengan metode ceramah. Selanjutnya, peserta diminta untuk melakukan diskusi kelompok untuk menyusun sebuah esai tentang kebijakan manajemen kinerja dan keterkaitan antar kebijakan manajemen kinerja di Indonesia. Peserta mempresentasikan hasil diskusinya dengan metode window shopping. Selanjutnya, membahas tentang konsep dasar dan teknik manajemen kinerja. Pada submateri pokok pertama tentang perencanaan, pengukuran, dan perjanjian kinerja, terdapat penekanan pemahaman mengenai konsep arsitektur kinerja dan indikator kinerja utama. Selain penggunaan metode ceramah, pembelajaran pada sesi ini juga dilakukan melalui diskusi kelompok dan curah pendapat. Widya Iswara akan meminta peserta secara berkelompok merumuskan apa yang mereka pahami tentang arsitektur kinerja. Selanjutnya, Widya Iswara akan memberikan penjelasan berdasarkan beberapa referensi. Submateri berikutnya tentang pengelolaan data kinerja, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja diberikan dengan metode ceramah. Untuk mendalami konsep indikator kinerja utama dan pelaporan kinerja, Widya Iswara memberikan tugas diskusi kepada peserta untuk membahas tentang karakteristik indikator kinerja utama pada unit kerjanya. Selain itu, Widya Iswara juga memberi contoh dokumen laporan kinerja untuk dianalisis oleh peserta. Hasil diskusi kelompok ini kemudian dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Pada sesi terakhir, materi pokok yang dibahas adalah mengenai praktik baik manajemen kinerja. Karena sesi ini dilaksanakan setelah istirahat siang, Widya Iswara dapat memberikan kegiatan energizer sebagai upaya bina suasana. Pada penyampaian materi, peserta akan diberikan gambaran tentang keberhasilan suatu instansi dalam membangun manajemen kinerja. Hal ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran untuk dapat melakukan hal serupa dengan tetap memperhatikan perbedaan karakteristik dengan instansi peserta. Selain itu, juga memotivasi dan menjadi bahan refleksi bagi peserta bahwa manajemen kinerja dapat memberikan hasil yang positif jika dilakukan dengan tepat. Ada banyak contoh yang dapat ditampilkan sebagai praktik baik. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil menyelenggarakan proses perencanaan kinerja melalui aplikasi Jogja Plan. Untuk perencanaan anggaran, dilakukan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Selain itu, manajemen kinerja dipantau dan dikendalikan dengan bantuan aplikasi Jogja Kendali yang memungkinkan pemantauan oleh perangkat daerah dan masyarakat. Contoh lain yang dapat ditampilkan adalah dari pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Natuna membangun sistem manajemen kinerja melalui Natuna Financial Information System atau disingkat NIFIS. Sistem ini mengintegrasikan modul perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah,
pengadaan barang dan jasa, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Guna memperdalam pemahaman, peserta diberikan aktivitas untuk menggali informasi lebih dalam tentang kedua contoh yang telah diberikan. Selanjutnya, melakukan diskusi kelompok untuk memetakan hal-hal yang dapat diterapkan pada instansi masing-masing. Penyampaian submateri faktor pendukung dan penghambat manajemen kinerja dilakukan dengan metode ceramah. Widya Iswara juga mempersilakan peserta untuk mengajukan pertanyaan dan berdiskusi tentang materi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung adanya kesan yang menyenangkan bagi peserta dalam pelaksanaan pembelajaran. Demikianlah strategi pembelajaran mata pelatihan manajemen kinerja dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Semoga penerapan strategi ini dapat memberikan hasil yang positif sesuai tujuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.